Kalian lagi pada ngapain ya? Mau pada ngapain? Oh biasa pak, kita mau nonton pak. Nonton apaan? Uka-uka kan kita ini aja ya asal aja ngomongnya uka-uka. Iya pak, lab horor. Saya perhatiin dari pohon nangka. Itu putih-putih di pohon nangka apaan ya? Entah pertengahan malam itu sekitar jam 1-an. Ingat saya jam 1 itu ada yang menggedor pintu. Terus tiba-tiba kita ngedengar pintu rumah terbuka sendiri. Pintu rumah. Pintu rumah terbuka sendiri sedikit. Ketika kita loncat lewat jendela, ternyata itu di kanan kiri kita di semua area peternakan ayam tersebut itu banyak banget sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gua Rizko. Kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya ketika diminta ngejagain salah satu tempat di lingkungan peternakan. Jadi gimana ceritanya, kita sapa dulu. Samping gua udah ada Bang Fuji. Halo Bang Fuji. Halo Bang. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah jauh-jauh dari Bogor main lagi ke Priok nih Bang nih ya. Datang kedua kalinya ya. Kedua kalinya ke Tanjung Priok. Wah, Masya Allah. Nah, sebelumnya kan udah sempat ngobrol di belakang kamera nih. Kalau pernah jaga satu tempat, ini kalau boleh tahu ceritanya sedikit, boleh di-spill gak Bang? Jadi gini sebenarnya ceritanya ya. Jadi sebenarnya awalnya kita cuma mau cek lokasi untuk live streaming atau untuk konten horor ya di salah satu daerah. Tapi sorry nggak bisa nyebutin nama kampungnya. Jadi lokasinya yang jelas di lereng Gunung Salak. Itu masih masuk Kabupaten Bogor. Nah, kita dapat rekomendasi dari salah satu konten kreator horor, mungkin satu Indonesia kenal sama dia. Nah, kita dapat rekomendasi wilayah lokasi tersebut. Nah, jadi niat awalnya kita saya berdua nih sama temen nih, sama Kapten Nippon nih ya, Kapten Nippon, cuman untuk cek lokasi aja. Cuma cek lokasi aja. Hingga akhirnya kita ketemu dengan dua orang bapak-bapak yang meminta kita berdua untuk menjaga sebenarnya peternakan ayam, cuman di dalam area peternakan itu ada rumah. Nah, jadi kita cuma minta tolong untuk menjaga lokasi itu selama 1 minggu. Cuman nggak nyampe 1 minggu kita udah keluar dari situ. Oh, nggak sampai 1 minggu. Ini tadi cuma sampai 3 hari. 3 hari. Ya. Karena ya gangguan di sana lumayan parah ya, sampai nggak betah. Oke, nah siap-siap. Tahan dulu cerita nih Bang. Oke, sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin ke kalian, buat kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis tuh, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Langsung aja chat nomor WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Nanti ada tim kita yang ngerespon chat kalian. Jadi gak usah pakai lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Fuji. Oke, jadi ceritanya gini ya, ini kejadiannya belum lama nih. Kejadiannya ini sekitar 4 bulan yang lalu lah ya. 4 bulan ke belakang ya. 4 bulan ke belakang. Jadi jujur nih sekarang kan gue lagi sibuk-sibuk konten horor ya. Vlog sama live streaming. Kebenaran lagi garap salah satu, lagi coba merintis untuk YouTube juga. Jadi kebetulan aku kenal dengan salah satu ghoster, mungkin udah terkenal lah di Indonesia ya. Namanya udah melambung tinggi ya. Banyak yang tahu. Banyak yang tahu. Nah,
kebetulan kenal sama dia ngerekomendasiin salah satu lokasi, yaitu lokasi itu villa terbengkalai yang ada di Gunung Salak. Untuk lokasi daerah dan kampungnya nggak bisa disebutin. Nah, akhirnya kita cek lokasi lah. Saya berdua nih sama Kapten Nippon untuk cek lokasi ke daerah tersebut. Nah, namanya jalan yang arah ke Gunung Salak kan jalan desanya kan kiri kanan kan kebun semua tuh Bang. Ntar ada perkampungan, ntar banyak kebun lagi gitu. Nah, patokannya cuma dikasih tahu gini, ntar di situ ada warung kopi yang ada balai, ntar lu berhenti motor di situ aja, ntar tanya aja masih bapak yang jagang kopi di situ, ntar juga dikasih tahu. Nah, udah gitu kita kan, pas kita jalan, kita ngeliat tuh warung kopi di situ. Akhirnya kita berhentiin motor di situ. Nah, kita nanya sama si bapak itu, Pak, izin Pak, kita mau niat konten, katanya di sini ada villa yang udah terbengkalai. Oh iya ada. Nah, waktu itu juga pernah ada yang kesini. Nah, akhirnya izinnya ke siapa ya Pak? Ada ntar orang sini yang biasa ngurusnya katanya. Yaudah, akhirnya saya nunggu tuh sambil ngopi, sambil mesen kopi lah sama cemilan di warung si bapaknya itu. Nah, gak lama datang tuh orang yang biasa, jadi kan itu villa sebenarnya mah udah terbengkalai tapi diurus dijaga sama orang setempat. Jadi halamannya tuh dibikin kebun apa gitu. Nah, yaudahlah diantar lah sama dia tuh. Kita kan cek lokasi dulu kan. Nah, aman gak Pak ini untuk lab? Ya kalau kalian berani mah ya silahkan aja katanya. Tapi kalau ada apa-apa sih nggak tanggung jawab gitu. Oh iya deh. Nah udah gitu akhirnya kita perizinan kan sama si bapak itu, udah izin udah aman. Nah yaudah kita kan kalau pulang lagi ke rumah kan lumayan jauh, jadi kita berdua mutusin untuk stay di warung kopinya si bapak sambil ngasih kabar teman-teman yang lain, Sherlock lah maksudnya, ntar setelah maghrib mereka yang lain kan nyusul gitu. Nah lagi asik-asik nih ngobrol sama si Kapten Nippon nih di warung. Jadi kan balik gitu ya, jadi kaki bisa selonjoran kan gitu kan. Nah, adalah mobil sedan warna biru, tapi untuk mereknya gue nggak tahu mereknya apa gitu. Berhenti di dekat warung kopi itu Mas. Nah, kita lihat, tapi kita biasa kan keluarlah bapak-bapak, 2 orang bapak-bapak ya. Yang satu perawakannya rada tinggi, kekar, yang satu agak pendek, gemuk. Nah, duduklah di samping kita berdua. Nah, kalau kita kan wajar lah, mungkin si bapak itu seperti kita lah, mau ngopi di warung situ kan. Kita biasa aja ngobrol masalah nanti persiapan buat nanti malam. Nah, salah satu dari bapak-bapak itu nanya ke kita berdua, Adek, kalian lagi pada ngapain ya? Mau pada ngapain? Oh biasa Pak, kita mau konten Pak. Konten apaan? Uka-uka adanya. Kan kita ini aja ya, asal aja ngomongnya uka-uka. Iya Pak, lab horor. Di mana itu Pak? Di bawah, di villa yang di bawah. Oh, berdua artinya. Ya kalau ngontennya mah sendiri-sendiri gitu. Masuknya mah sendiri-sendiri, bergantian. Misalkan 1 jam atau 2 jam. Entar juga yang lain teman-teman pada nyusul Pak. Udah gitu, wah berarti kalian nggak takutan ya, beranian ya? Nggak juga Pak, biasa aja. Salah satu dari bapak-bapak itu, khususnya yang badannya rada gemuk, nawarin kita berdua untuk jaga jaga peternakannya. Nah udah gitu kita kan bilang gini, waduh Pak, kita mah nggak bisa. Ya, kita mah nggak bisa, kita mah kesini niatnya cuman konten aja gitu. Terus si bapak itu bilang gini, aduh Dek, tolongin lah seminggu aja sampai nanti ayam-ayam DOC-nya pada datang. Soalnya kan sekarang kan kosong nih, baru beres panen, jadi nggak ada yang kerja. Terus ibaratnya kosongan gitu, nggak ada siapa-siapa. Di sana juga disiapin rumah kok buat istirahat, buat tidur. Nah udah gitu, aduh Pak, ke yang lain aja Pak, kita mah
nggak bisa kan, bilang kan gitu kan, nggak bisa Pak. Nah akhirnya si bapak-bapak yang rada gemuk bilang gini, kalau adek berdua mau saya kasih per malam itu 500.000. 500.000 per malam. Kan kita berdua mikir kan, oh lumayan nih, bagi dua kan. Yaudah akhirnya kita terima. Terus udah gitu kita kan nanya kan, emang lokasinya di mana Pak peternakannya? Oh itu di atas. Yaudah yuk kita ngeliat dulu ke peternakannya. Ya udah akhirnya kita beranjak nih berempat nih dari warung itu, jalan kaki menuju ke peternakannya. Jadi kita jalan dulu ke atas. Nah jadi di depannya tuh depan jalan tuh jadi ada jalan percabangan jalan nih. Nah kita kan yang mau ekspor tuh kan ke kiri ya, yang niat rencana mau ekspor tuh ke kiri lokasinya. Ini yang ke kanan yang kita niat mau ekspor tuh, ini kita jalan yang ke kiri ke atas nanjak. Nah di situ peternakannya Bang. Jadi pintu gerbangnya akhirnya dibukain si bapaknya tuh deh, karena ayam-ayamnya udah panen jadi kosong, nggak ada yang jaga. Akhirnya di situ tuh luas banget ya Bang ya, kalau dilihat untuk halaman area peternakan itu gede banget, banyak pohon-pohon mangga, mangga, nangka, banyak pohon-pohon gede lah di situ lah ya. Nah kandang-kandangnya memang kosong semua, kandang-kandangnya kosong semua. Si bapak itu bilang baru minggu depan bibitnya DOC ayamnya baru datangnya. Nah, akhirnya kita dibawa tuh ke rumah, ibaratnya rumah buat yang jaganya gitu ya. Nah jalan ke dalam kan. Nah ini rumahnya deh. Oh rumahnya sih nggak terlalu gede, tapi kelihatannya ya bersih lah gitu ya, bersih. Dibukalah pintunya, di dalam tuh untuk fasilitas aman tuh, ibaratnya ada kursi, terus TV ada, dapur, kamar mandi, dan kamar tuh pokoknya bersih lah ya. Ibaratnya mah lengkap lah gitu, bersih banget. Nah, gimana deh, mau nggak? Ya Pak kita ambil kalau cuma 1 minggu mah. Nah akhirnya saya bilang sama temen kan, Cap nggak usah balik lah, anak-anak nanti udah beres lab suruh pada nginep di sini aja. Ya udah Ji, nanti kita ngomong ke anak-anak. Ya udah akhirnya si bapaknya itu minta nomor WA, kita kasih, si bapak ngasih nomor WA, nanti kalau ada apa-apa kabarin saya aja. Oh iya Pak. Nah itu nomor WA si bapak-bapak yang badannya rada gemuk ya. Oke udah gitu kita jalan lagi kan ke warung. Nah si bapak-bapak itu naik ke mobil. Yaudah ya Dea, gitu aja ya Dea, nanti kalau ada apa-apa hubungi kita aja, bapak-bapak aja. Oh ya Pak, baik Pak. Nah si bapak-bapak itu naik ke mobil, kita ke warung lagi kan. Kita biasa lagi ke warung, duduk lagi gitu di baliknya gitu, sambil nunggu anak-anak yang lain datang kan. Singkat cerita menjelang maghrib, setelah maghrib, nah dua orang teman kita tuh datang, yang mau lab juga datang, terus kita bilang, ntar nggak usah langsung pulang ya, ada beres lab, tidur di sini aja. Emang tidur di mana? Kita dapat job nih, kan bilangnya kan gitu ya, dapat job apaan? Jaga peternakan gitu. Oh seriusan? Oh bener, enakan dah. Pokoknya mah ininya buat tidur mah enakan pokoknya. Ya udah, nah akhirnya oke lah, kita rutinitas lah ngonten lah ya di wilayah yang terbengkalai itu kan ya. Itu ngonten sampai beres tuh jam 12 lewat lah, setengah satuan ada beres ngonten, kita langsung tuh jalan kaki ke tempat yang dari villa itu, jalan kaki ke warung dulu, ngambil motor, baru dari warung itu pakai motor masuk ke peternakannya. Nah, masuk motor. Nah akhirnya teman-teman yang 2 orang itu ya, teman aku yang 2 orang tuh gini, lah lu serius mau jaga ini katanya? Iya lumayan bayarannya
gitu kan. Yaudah yuk masuklah kita ke dalam rumah itu ya. Nah kebenaran jaringan bagus, jadi anak-anak seperti biasa kalau habis konten tuh suka mabar kan, main Mobile Legend kan. Nah mereka tuh pada mabar bertiga. Nah, kalau aku biasa rebahan aja gitu ya, sambil rebahan tiduran. Nah sambil bilang gini, Cap kayaknya besok mah pagi kita pulang dulu deh, ngambil salin, ntar baru aja balik lagi ke sini sorenya. Oh ya udah Ji. Udah. Singkat cerita, besok paginya kita bangun tuh jam berapa ya? Jam 8-an mah ada. Jam 8-an ada, kita bangun terus langsung balik ke rumah masing-masing ya. Nah sorenya itu aku berangkat lagi tuh sama si kapten ke lokasi peternakan itu. Nah saya di jalan tuh bilang, Cap ntar di warung si bapak kita beli makanan dulu ya. Nanya beli mie, beli kopi. Gue belum beli soalnya si bapak itu kan malam tutup. Oh yaudah Ji. Akhirnya sebelum nyampe ke peternakan, kita kan mampir dulu ke warung situ kan. Nah si bapak itu nanya, mau ngonten lagi katanya. Enggak Pak, kita jagain peternakan yang di mana katanya. Itu yang di atas Pak. Nah si bapak yang punya warungnya sama istrinya tuh saling pandang. Kayak saling apa ya? Kayak saling lirik gitu kan. Kayak saling lirik. Nah, Pak katanya itu, oh iya mau beli mie Pak, beli mie, kopi, sama rokok katanya itu. Kan bapak kan bentar tutup. Ya sih bapak bentar tutup. Ada seriusan nih berdua mau ngejagain peternakan itu? Ya Pak, benar serius. Oh ya udah hati-hati. Kalau ada apa-apa lari ke sini aja. Oh iya Pak. Bapak buka sampai jam 9-an kok. Pokoknya kalau ada apa-apa lari ke sini aja ya katanya. Ya Pak, Cap lari. Maksudnya apaan sih? Mungkin takutnya kalau ada maling merenji. Nah, oh iya ya. Nah akhirnya kita logis ini aja lah ya. Akhirnya kita berangkatlah ke pilanya itu kan. Masuk ke pilanya, ke peternakan kan. Akhirnya kita ke peternakannya kan. Nah, nyampe di peternakan, saya parkir motor, itu udah menjelang mau maghrib. Nah, jadi posisinya tuh rumahnya tuh kan di sampingnya tuh ada bangku kayu. Nah, 500 dari rumah itu tuh ada pohon nangka. Nah, kapten udah masuk duluan kan ke dalam. Saya nyantai dulu di situ sambil ngerokok. Nyantai duduk dulu tuh di luar sambil ngerokok. Nah, saya perhatiin dari pohon nangka. Itu putih-putih di pohon nangka apaan ya? Putih-putih? Tadinya. Oh, nangka yang dikarungin meren. Saya mikirnya gitu, nangka yang dikarungin meren. Santai nggak? Tapi kok makin diperhatiin kok gerak. Makin diperhatiin kok gerak. Kok gerak putih-putihnya. Nah, fokus saya fokus diperhatiin kan. Fokus ngeperhatiin ke arah pohon nangka. Itu tiba-tiba si di balik pohon nangka itu ada muka pocong setengah. Aduh, kayak gini nih. Ini kan misalkan pohon. Jadi pohon nih. Jadi dia tuh gini nih. Oh iya Allah, ngintip gitu. Di situ astagfirullahaladzim, saya langsung masuk tuh ke dalam rumah. Buru-buru kan, buka pintunya. Kata temen tuh si kapten. Kenapa sih lu Ji? Enggak apa-apa Cap. Ada apaan? Kagak. Udah maksudnya tutupin nih hordeng apa gitu. Hordeng. Nah, ini malam pertama kan ya. Malam pertama. Malam pertama kita tidur di situ berdua nih. Nah gitu gini, Cap, kayaknya kita nggak bakalan sanggup nih berdua nih ngejagain tempat ini. Emang kenapa? Gua perasaan gue nggak enak. Nah, udahlah, bikin santai aja, lumayan ntar duitnya Ji katanya. Iya sih. Nah,
Udah gitu kita ngobrol ngebahas yang lain lah ya, ngebahas yang lain sama temen tuh berdua ngebahas yang lain. Singkat cerita karena udah agak ngantuk, Cap tidur udah ya tidur, kita tidur kan, tidur. Gak tahu jam berapaan tuh Mas, itu pintu ada yang ngetok. Ada yang ngetok? Pintu rumah ada yang ngetok. Malam-malam. Tok 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 tok. Kita kan dilirik-lirikan kan berdua. Kok ada yang ngetok ya? Tahu. Langsung tok tok tok. Nah, siapa Cap? Yang Pak ini, yang punya rumah kali, yang punya peternakan ini kali Ji. Nggak mungkin. Kalau yang punya peternakan pasti nge-WA dulu. Iya juga sih ya. Maling kali Ji. Gue takutnya maling. Emang awalnya kita takutnya maling. Wah, jangan-jangan maling nih. Ntar dulu ke dapur dulu. Bawa sapu kan. Takutnya kan maling ya. Saya bawa apa aja yang ada di dapur tuh. Ingat tuh. Jangan dibuka. Nah, kita intip kan. Pelan-pelan kita intip. Ini pintu. Ini kan jendela ya. Jendelanya tuh panjang. Jadi rumahnya tuh kayak apa ya, kayak zaman dulu gitulah. Jadi pintu, ini jendela gitu. Tapi bukan jendela napo, bukan. Jendela yang kacanya ngepres gitu. Kita buka, kita intip dulu. Pas kita lihat itu, kita ngelihat sosok pocong lagi ngegedor-gedorin kepalanya ke pintu. Jadi ya gini Allah. Nih Mas nih. Tuk. Kita tutup lagi. Langsung kita tutup hordeng. Kita lari ke kamar. Kita lari ke kamar udah aja pakai selimut. Kita tutup apa? Berdua. Kasar. Wah, anjay. Ibaratnya kita baru ngelihat yang seperti ibaratnya murni ngewujud tuh benar-benar kalau dibilang agak sedikit padat, solid ya. Pokoknya kita berdoa aja ya sebisa-bisa kita lah. Ibaratnya pengen waktu tuh cepat pagi. Perasaan waktu tuh lama banget. Lagi tegang-tegangnya lagi tegang-tegangnya kita berdua, tiba-tiba jendela ada yang ngetok lagi. Jadi jendelanya tuh jendela yang kalau dibukain keluar dua daun jendelanya dua, ada nggak? Kebuka depan gitu. Depan dua gitu. Tok. Cap jendela. Udah diemin aja. Diemin aja. Nah udah gitu betok lagi 3 kali. Betok lagi Cap. Gimana nih? Udah biarin. Pura-pura nggak tahu aja, udah pura-pura nggak dengar, udah diem. Nah tiba-tiba itu Mas, si jendela itu buka sendiri. Ngebuka sendiri, bukan angin kerasa kan ya ke dalam. Cap, buka sendiri Cap, anginnya Cap. Di balik jendela itu tiba-tiba tuh sosok pocong tuh gini nih. Melayang. Lewatin jendela. Maksudnya ini kan jendela nih. Nah di luar jendela itu sosok pocong tuh gini. Kita kan benar-benar istri ya. Teriak langsung kita tutup lagi tuh di jendelanya, kunci, udah bodo amat. Nengkerap aja udah berduaan. Nengkerap aja itu, ada lucunya juga ya. Nah, akhirnya kita di situ kita bisa ibaratnya saking takutnya mungkin sampai ketiduran. Bangun tuh jam 5:30 pagi lah, 5:30 pagi. Nah, Cap, udah kita balik aja yuk. Jangan diterusin. Hari kedua. Hari kedua tuh. Iya ya. Gila aja nih. Kita digangguin kayak gini. Gak usah dilanjutin lah, udah balik lah. Jadi belum apa-apa juga, baru 1 malam juga kita
berdua di sini diganggunya seperti kayak gini, mending konten. Iya, mending kita lab aja ya, lumayan ya. Tapi lab juga gila aja itu penampakannya kan. Padat amat. Maksudnya benar-benar real gitu kita lihat tuh. Wah ini mah nggak bisa Cap, nggak bisa seperti ini nih. Mending balik aja yuk, kita WA dulu aja deh yang punyanya. Kau coba WA kan, checklist 1. Checklist 1 Cap. Iya takutnya nggak enak kalau misalkan kita nggak ngabarin. Terus gimana tuh? Yaudah nunggu jawaban dari siapa tahu nanti aktif nomornya, nunggu jawaban dari si bapak yang punya tempat ini aja dulu. Ya udah akhirnya kita ya bisa rutinitas mandi gitulah di situ, ganti baju, cari makan. Nah kita kan ke warung si bapak yang pegang kopi di pinggir jalan itu kan, pinggir jalan desa itu kan. Nah si bapak itu ngomong, kalian benar berdua tidur di tempat itu, di peternakan itu? Iya pak. Oh cuman pak kita mau pesan kopi, saya mau pesan kopi, gorengan, nasi uduk kan, sarapan tuh di situ. Sarapan. Kalian teh serius ini? Iya pak, cuman apaan katanya, kata si bapak itu. Enggak sih pak, enggak ada apa-apa deh. Tadinya saya mau bilang kita tadi malam ada kejadian seperti itu, cuman saya tahan. Nah si bapak itu cuman bilang gini, gini deh, misalkan bapak kan udah bilang, misalkan ada apa-apa, udah aja lari ke sini. Lari? Maksudnya ke warung si bapak aja. Emang pak, kenapa? Apa di sini malingnya banyak atau gimana? Ya pokoknya hati-hati aja, banyak doa. Ya pak. Nah jadi kan singkat cerita beres sarapan terus ngobrol sama si bapak di situ. Tapi si bapak di situ belum menjelaskan sedemikian tentang histori tempat itu. Belum menceritakan histori dari tempat itu. Si bapak itu cuman ngasih tahu aja hati-hati, banyak berdoa. Ya pak. Nah akhirnya ada terbenak gini, setelah pulang dari warung si bapak itu, Cap balik yuk, balik aja dulu, gak usah tidur di sini. Ngeri wah, serem lumayan tempatnya ini. Mikir aja kata-kata iya ya, kita tuh mikir aja, pak balik ya, mumpung masih siang deh balik deh, tutupin aja pintunya, nanti besok kita kesini lagi. Nah gimana, mau nggak? Tapi nggak enak Ji, kita kan udah janji mau jagain tempat ini selama seminggu. Kalau misalkan kita balik, ntar kalau si bapaknya datang kita nggak ada, disangkanya kita ngebohong. Ya juga sih. Yaudah deh, akhirnya kita mutusin untuk lanjut kan, untuk lanjut. Padahal sebenarnya hati mah udah nggak mau. Terpaksa. Udah nggak mau gitu. Udahlah. Singkat cerita, menjelang sore udah ini hawa tuh udah nggak enak banget. Maksudnya hawa sekitar situ tuh yang ya ibaratnya daerah peternakan itu udah nggak enak banget. Udah merinding gimana, pokoknya udah bikin nggak nyaman gitu. Pengennya keluar dah. Nah udah gitu, udahlah kita ambil positif aja, terus ambil positif. Nih di malam kedua ini kan udah maghrib, udah isya, kita udah sholat maghrib, sholat isya, udahlah Cap, kita tidur aja deh kamar. Ya udah deh, kita tiduran kan di kamar kan. Awalnya aman, nggak ada gangguan apa-apa, nggak ada. Cuman entah pertengahan malam itu sekitar jam 1-an, ingat saya jam 1 itu ada yang menggedor pintu. Cuman keras banget. Sampai kita berdua kaget kan bangunnya. Ji apaan Ji? Gak tahu. Wah Cap, jangan-jangan pocong lagi Cap. Ngeri wah.
Tapi ini kenceng banget ini. Tuh kayak pintu tuh seakan kayak digedor tuh enggak bang? Kenceng banget. Dah lihat dulu. Nggak mau gue nggak berani kan saya bilang gitu kan, nggak berani ya. Udah kita barengan aja. Nah, tapi jangan dibuka pintunya. Ya. Jadi kita ngintip ngintip lagi di jendela bang. Pas kita ngintip di jendela, pelan-pelan kita ngintip di jendela. Pas kita intip di jendela, itu kita ngelihat ada 4 pocong sedang bawa keranda. 4 bawa keranda? Jadi di ini mereka tuh ada keranda di pundak masing-masing. Tapi posisinya bukan gini ya, tetap tangannya seperti ini. Itu jadi yang menggedor-gedor pintu kita tuh pocong itu dengan keranda jenazah. Di situ kita jujur aja, langsung tiba-tiba kita tuh gelap banget. Kita tuh gelap ya, pingsan apa dibilang ngelihat hal yang seperti itu. Sadar tuh pagi berdua. Udah kita udah sadar tuh udah tergeletak bangun di lantai. Pas kita bangun tuh di situ udah makin gimana ya kalau dibilang, makin bener-bener mantep. Udah balik aja, jangan dilanjut, nggak usah dilanjut lah. Ini nggak benar ini kok kayak gini. Hari kedua. Nah, jadi saya bilang kan sama si kapten ini, ya kan ini kejadiannya udah benar-benar ini banget lah, ekstrim banget lah. Gue nggak, takutnya di malam berikutnya ini kejadian lebih parah dari ini gitu. Akhirnya kita mikir untuk cabut dari situ, untuk ibaratnya untuk keluar lah, ninggalin area pertonakan itu. Akhirnya udah dah, kita sekarang mending kita beres-beres dulu, bersih dulu, kita ngopi dulu aja deh di warung si Babeh. Ya udah deh, akhirnya kita ke warung si Babeh lagi. Nah, biasalah kita sarapan, ngobrol-ngobrol sama si Babeh. Saya ngomong sama si kapten, Cap, gimana kalau malam kita tidur di sini aja, di baliknya, daripada di dalam rumah itu, ngeri gua. Saya kan ngomong gitu kan sama si kapten. Iya, ntar kita izin aja sih Babe. Pokoknya nanti sebelum maghrib kita udah kesini, dan nongkrong di sini. Kita izin aja masih Babe, gimana Cap? Mau nggak? Ya udah. Nah, akhirnya kita ngomong, Pak, kalau kita nongkrong di sini sampai malam boleh nggak Pak? Kan ngomongnya gitu kan. Sebab boleh atuh deh, memang nggak boleh, kenapa? Nggak, kalau kita ikut tiduran di balai ini sampai pagi boleh nggak Pak? Kalau iseng, alasannya kalau iseng gitu, bete di dalam gitu, kita nongkrong di sini boleh nggak Pak? Ya nggak apa-apa katanya. Emang kenapa sih katanya? Nggak ada apa-apa sih Pak. Di situ kita masih nutupin kejadian-kejadian yang kita alamin. Nah, yaudah kayak akhirnya yaudahlah kita ngobrol-ngobrol sama si bapak itu, ngebahas topik yang lain. Nah, menjelang siang kita balik lagi kan ke peternakan itu. Kita balik lagi. Nah, kita memutuskan untuk balik ke si bapak sebelum maghrib, ke warung si Babe. Jadi kita nggak tidur di situ, tidur di warung si Babehnya aja. Cuman nggak tahu kenapa itu hari rasanya ngantuk banget. Hawanya tuh kayak yang ngantuk, bener-bener ngantuk gitu. Kita bener-bener ketiduran Bang. Ketiduran? Itu ketiduran. Kita bangun-bangun tuh karena kita ngedenger gedoran yang sangat keras, gedoran pintu yang sangat keras. Di situ kita terperanjak kan, bangun, Cap, suara apaan tuh? Kita namanya baru bangun tidur ya, masih gimana ya, ibaratnya masih lulungu lah ya, masih, apaan tuh Ji? Nggak tahu. Sekarang jam berapa? Pas kita lihat udah jam 9:30. Waduh.
Lah kan bukannya kita ini beneran 9:30 malam. Iya, waduh. Nah, ada suara gedoran kencang. Terus tiba-tiba kita ngedengar pintu rumah terbuka sendiri. Pintu rumah terbuka sendiri seperti kebuka sendiri. Kok pintu rumah kebuka sendiri? Iya ya, maling bukan? Maling apa pocong kan gitu kan ya? Lihat-lihat, enak aja nggak berani gua. Nah, akhirnya yaudah barengan. Kita buka pintu kamar sedikit, Bang. Pintu kamar kita buka sedikit. Pas kita buka pintu kamar sedikit, mengarah langsung ke ruangan tamu ya. Kita buka, itu di dalam rumah udah penuh banget sosok-sosok pocong. Ya Allah. Terus yang 4 pocong itu yang aku bilang di awal tadi di malam kedua bawa keranda itu udah ada di dalam rumah. Di situ kita tutup pintu, kita lari keluar lewat jendela. Kita loncat. Itu bukannya aman, Bang. Ketika kita loncat lewat jendela, ternyata itu di kanan kiri kita, di semua area peternakan ayam tersebut, itu banyak banget sosok-sosok pocong yang ada di lokasi itu. Kita lari sekuat tenaga sambil teriak-teriak lari. Tujuan kita pokoknya lari keluar dari peternakan. Kita lari berdua sampai ke warungnya si bapak, warung kopinya si bapak. Dan untungnya warung kopinya si bapak itu belum tutup. Oh, udah 9:30 lewat. Belum tutup, untungnya lagi persiapan. Ngelihat ada yang teriak-teriak kan kaget kan si bapak. Ada apa itu? Ngelihat kita berdua lari. Kenapa deh? Kenapa? Kita kan atur napas ya, boro-boro untuk kita sampai lemas ya. Dikasih minum dulu. Terus tenang. Ada apa? Kita, aduh Pak, mau menceritakannya juga berat banget kan ya. Aduh Pak, kenapa sih? Ya udah tenang dulu, sabar dulu. Aduh Pak, nggak kuat Pak, saya Pak. Aduh, ada pocong Pak, saya bilang gitu. Ada pocong Pak. Yaudah gini aja. Bapak tutup dulu warung, kita ke rumah Bapak aja. Oh, Bapak nggak jauh kok. Oke. Adik berdua ikut aja ke rumah Bapak. Nah, hingga akhirnya kita berdua setelah nutup warung, kita ikut tuh ke rumah si Bapak itu. Ke rumah si Bapak. Nah, di rumah si Bapak kan banyak bapak-bapak yang lagi ngeronda atau apa ya, pokoknya ngeriung lah ya. Nah, nyamperin kita tuh. Terus kita disuruh cerita emang ada kejadian apa. Akhirnya kan kita ceritain kan kejadian-kejadian yang kita alamin di situ dari malam pertama, kedua, dan sampai tadi kejadian hari itu kita ceritain ke masyarakat di situ. Nah, si bapak yang punya warung bilang gini, emang sebenarnya adek itu disuruh siapa sih ngejagain tempat itu? Gitu. Ya kan Pak, Bapak lihat sendiri waktu kita pertama datang kemari, kan ada mobil tuh yang berhenti di depan warung, kan keluar tuh bapak-bapak. Nah, itu bapak-bapak berdua itu yang nawarin kita ngejagain tempat itu. Nah, seingat Bapak ya Dek, waktu pertama Adek survei atau cek lokasi ke sini, terus duduk-duduk ngopi di sini di warung Bapak, itu nggak ada mobil yang parkir. Terus ada bapak-bapak, 2 orang bapak-bapak ke warung Bapak, nggak ada. Bapak nggak lihat. Terus tiba-tiba Bapak cuma ngeliatin ada itu jalan berdua ke arah atas. Nah, Bapak mikirnya mungkin itu anak-anak mau lihat-lihat ke atas, mau lihat-lihat mau cari-cari lokasi yang lain gitu. Itu Pak, beneran Pak. Nah, akhirnya diceritain lah hal yang sebenarnya nih. Jadi kan warga di situ ada yang nanya, ciri-cirinya kayak gimana deh? Ciri-cirinya yang satu bapak-bapaknya badannya agak tinggi, yang satu perawakannya gemuk, cuman agak pendek. Namanya siapa? Sorry ya, saya nggak nyebutin namanya siapanya gitu. Saya bilang ya, saya sebutin lah nama mereka. Nama dua bapak-bapak itu kan. Di situ warga kaget semua. Akhirnya gini,
diceritain lah awal kenapa peternakan itu kosong. Dek, sebenarnya gini, itu peternakan itu udah kosong hampir 15 tahun. 15 tahun? Waduh, lembang. Jangankan orang luar, orang sini pun nggak mau untuk mengurus atau menjaga tempat itu. Kita kan kaget kan. Nah, jadi gini, dulu, nah yang bapak ini sama pak ini, dulu mereka itu merintis peternakan dari nol. Berdua, itu adik kakak deh. Oh, adik kakak? Itu merintis peternakan itu berdua. Berjalannya waktu, mulailah berkembang usaha mereka tuh. Berkembang sampai warga di sini bisa dikerjain. Bisa bekerja di peternakan itu. Namun mereka itu mengalami kalau dibilang kebangkrutan. Kebangkrutan. Ibaratnya kalah persaingan lah. Kalah persaingan. Itu sekitar 4 bulan peternakan itu bangkrut. Nggak beroperasi 4 bulan ketika itu. Namun setelah 4 bulan berlalu, nah itu peternakan pesat lagi, maju lagi, bahkan bisa membeli tanah-tanah yang ada di area tersebut untuk peternakan cukup besar. Cuman ketika peternakan itu makin besar, kan yang kebanyakan yang karyawan yang kerja di sana kan warga di sini. Itu tiap seminggu sekali pasti ada korban. Pasti ada yang meninggal. Seminggu sekali? Iya. Ada yang meninggal dengan mengenaskan. Mengenaskannya dalam arti gini loh. Jadi tahu-tahu besok tuh ketemu mayatnya aja dengan mata melotot gitu. Ya Allah. Ya gitu. Udah nggak bernyawa lah pokoknya ya. Mengenaskan. Nah akhirnya karena banyak tiap minggu sekali banyak memakan jiwa, nah warga di sini kan bertanya-tanya dan takut. Akhirnya banyak lah warga di sini yang berhenti lah dari jaga situ, dari kerja di peternakan itu, berhentilah banyak warga karena takut. Nah udah gitu, nah jadi hal yang lebih mengenaskan itu dua pemilik dari peternakan itu diketemukan sudah tidak bernyawa di dalam rumah yang kita tempatin itu, Bang. Dua bapak-bapak itu. Nah, diketemuinnya itu sama warga di situ. Penyebab kematiannya nggak ada yang tahu. Nah, penyebab kematiannya ya sampai sekarang warga situ pun menyimpulkan bahwa dua bapak-bapak itu si pemilik tempat tersebut melakukan persugihan. Karena warga ketika menemukan dua jenazah tersebut menemukan juga tempat-tempat ibaratnya tempat buat sajian ritualan seperti itu di tempat itu, di rumah itu. Nah, oke, itu cerita dari si warga. Jadi bapak-bapak yang punya warung ngomong ke Bang Puji. Nah udah gitu kan kita kan ibaratnya kalau dibilang masih shock ya, masih inilah, aduh, makanya tapi dia ngasih nomor WA loh Pak, ngasih nomor telepon, coba sama adek telepon, nyambung nggak adanya, kita telepon nggak ada, nggak nyambung, nggak diangkat. Terus di WA juga checklist satu semua kan, aduh ya Allah, udah gitu, aduh yaudah sekarang mah udah adek tenangin diri aja, nah di sini udah istirahat di rumah bapak. Ntar besok mau pulang. Tas kita masih di dalam Pak, di rumah itu. Waduh, terus? Ya udah itu gampang, besok aja ntar diambil, ntar kita antar. Ya udah akhirnya singkat cerita kita istirahat tuh malam itu di rumah si bapak, alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apa. Pas kita diantar untuk ngambil tas ke dalam peternakan itu
itu area peternakannya itu beda banget. Oh, gimana? Udah berantakan banget. Area kandang-kandang ayamnya itu ya, udah nggak seperti yang nggak keurus, bener-bener nggak keurus, acak-acakan. Beda dari sebelumnya. Pada waktu sepenglihatan kita waktu awal kita ke situ, kandangnya masih pada bagus gitu, rapi. Cuman nggak ada ayam-ayamnya aja. Itu udah hancur acak-acakan. Yang lebih kita bikin shock kita, pas kita masuk ke dalam rumah yang kita tempatin, selama 3 malam lah, anggaplah 3 malam ya, itu hancur berantakan, seperti rumah terbengkalai. Beda dari sebelumnya. Kamar yang kita tidur di situ, udah kayak apa ya? Pokoknya udah banyak debu, banyak sarang laba-laba, udah nggak keurus banget. Tapi peralatan kayak kasur gitu. Iya ada, tapi udah hancur atau berantakan gitu ya. Akhirnya kita ambil tas kita, udah bodo amat lah, ada yang ketinggalan atau apa, baju kita bodo amat, yang penting kita cabut. Itu langsung pergi tuh Bang dari. Ya kita ambil tas kita, bodo amat lah ya, barang-barang seperti baju yang ketinggalan di rumah situ mah bodo amat lah. Yang penting kita cabut dari situ, udah kita keluar dari rumah itu. Nah setelah kita udah ambil tas semua, akhirnya kita pamit aja masih yang punya warung. Kita ngucapin makasih udah diselamatin. Nah, insya Allah kapan-kapan kita kesini lagi Pak, silaturahim. Ya deh, hati-hati, ntar mah kalau ada yang minta tolong dilihat, ini ada yang nyuruh seperti kayak gini lagi, dilihat-lihat dulu gitu. Ya Pak, ini kita pamit, ya udahlah kita pulang. Nah itu kan sempat hari pertama kan, malam pertama temen ikut. 4 orang berarti. 4 orang. Itu nggak ada cerita apa-apa dari orang itu? Nggak ada. Justru teman-teman pas kita cerita sama 2 orang teman kita ya, yang waktu ikut tidur di situ, mereka pun nggak ngerasain hal yang aneh. Malah nggak percaya. Oh seriusan tuh, benar demi Allah. Mereka ngerasanya kayak ya rumah biasa aja. Gak ngerasa kayak berantakan atau apa. Oke. Ini daerah Bogor ya Bang ya? Bogor. Cuman untuk kampungnya dirahasiakan. Saya rahasiain, soalnya saya sempat kemarin nih, saya mau ngonten ke situ. Mau balik lagi. Cuman tujuannya untuk live streaming ya. Bikin video buat YT juga, YouTube juga, video buat YouTube sambil live di aplikasi TikTok kan. Cuman si bapak sama warga di situ nggak mengizinkan. Jadi kalau bisa sih udahlah, nggak usah dipublikasikan lagi lah. Ya karena direkam ya. Nggak usah dipublikasikan, udah aja. Tapi kalau mau ngonten ke yang pilanya sih nggak apa-apa. Ntar takutnya kalian datang ke situ lagi, ngalami kejadian-kejadian yang lebih dari kemarin. Gitu. Ya, kita kan namanya juga kalau udah nggak diizinkan kan ya nggak mau ya ngargain masyarakat di situ kan. Gitu. Oke. Berarti sempat mau datang cuman nggak diizinin. Oke. Itu tadi cerita Bang Fuji pengalaman tentang ngejaga, dimana kesepakatan kita nggak tahu ya kesepakatan itu sama siapa, padahal kan dealnya kan salaman ya. Dan ngerasa biasa aja. Dua bapak-bapak itu ternyata 2 orang itu udah meninggal ya. Dan isunya pesugihan. Oke. Nah semoga kita nggak sampai ngalamin yang sesuatu yang seperti itu ya. Oke, terima kasih nih Bang Fuji udah jauh-jauh mampir dari Bogor ke Lautan Mistis. Ceritanya tentang pengalaman jaga tempat selama 7 hari tapi cuma kuat 3 hari. Itu penuh pocong semua ya Bang ya? Aduh, pas keluar ya. Ya Allah. Makanya kita sempat bikin judul itu Villa Pocong tadinya. Mau bikin kalau enggak peternakan pocong. Itu pure semuanya pocong semua, nggak ada setan yang lain. Jadi yang kita lihat itu korin-korin mungkin ya, jin, setan-setan yang berbentuk menyerupai pocong semua. Karena kan malam pertama pocong gedor pintu pakai kepala. Malam kedua pocong gedor pintu pakai keranda. 4 pocong tuh.
terus yang terakhir baru masuk dalam. Aduh. Oke, siap. Terima kasih nih sekali Bang Puji. Oke, Bang. Oke. Nah, sebelum closing gue mau ingetin kalian, buat kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Langsung aja chat yang ada nomor di deskripsi, nanti chat kalian akan direspon sama tim kita. Chat WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Oke, jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Puji pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.